mereka ini nggak digoreng kalau yang aku lihat gitu. Jadi mereka kayak pesmol itu kan di apa sih namanya ya, ditumis gitu, nggak digoreng gitu kan. Minyaknya pasti dikit gitu kan. Terus juga chicken curry ini karinya aja kan udah berbumbu banget kan, rempah dan dia kan pasti kan direbus gitu loh kan, karinya itu nggak digoreng kan. Jadi itu juga membuat kenapa makanan dia ini bisa berhasil gitu. Nah, aku pribadi dari 2 minggu diet ini, aku turunnya 1 kilo 2 kilo. Kenapa aku bilang 1 kilo 2 kilo selama 2 minggu ini? Karena ada plus minus gitu. Jadi ini aku ada jeleknya dari sisi diet aku. Nah, karena aku makannya dijaga banget dari hari Senin sampai Jumat, itu aku bisa turun tuh sampai 2 kilo tuh selama Senin sampai Jumat tuh. Bisa turun 2 kilo. Bahkan kalau misalnya aku lagi banyak olahraga, aku bisa turun sampai 3 kilo gitu kan. Nah, terus hari Sabtunya aku makan bahagia nih ya kan. Cheating day gitu nih ya kan. Terus makannya hahaha. Nah, hari Sabtu naiklah 1 kilo gitu kan. Hari Sabtu naik 1 kilo. Hari Minggu panik kan. Hari Minggu akhirnya detox. Nah, kadang-kadang detoxnya nih kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak gitu kan. Jadi akhirnya itu 1-2 kilo lah. Dan segitu pun masih standar. Karena kalau misalnya kalian turun terlalu ekstrim dalam 1 minggu itu juga nggak baik gitu katanya. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin panjang kayak lebar nih. Coba Ria, gimana rasanya semuanya kan? Tadi kamu kayaknya kamu belum sempet menjelaskan perasaan kamu nyoba ini karena Ria baru pertama kali. Jadi teman-teman gini ya, di sini kan Ria ada kentangnya kayaknya digoreng ya, Mbak ya? Mbak, itu dipanggang. Oh, dipanggang. Tapi nggak berasa minyaknya gitu. Terus kayak sayur-sayurannya ini meskipun dia nggak begitu berasa bumbunya, tapi tetap ada sedikit rasa-rasa kayak gurih itu. Terus kemudian di sini ada tahu. Nah, tahunya ini dia bumbunya kayak bumbu-bumbu sate, bumbu kacang gitu ya. Ini kayak kita bisa ngebayangin makan sate, tapi itu isinya tahu gitu. Jadi kayak kreatif juga sih. Terus buat pesmolnya, sebenarnya dia pernah masak juga buat pesmol ikan, dan itu tuh dia agak lebih cair gitu bumbunya, bumbu si yang punya kamu apa yang ini? Yang punyaku. Nah, pas aku makan ini, aku kira rasanya bakal sama kan, ternyata tuh kayak yang lebih enakan ini sih. Dia lebih padahal makanan diet ya? Iya, karena kan yang aku pikirin tuh makanan diet, ya ampun makanan diet apa nggak ada rasanya, flat atau apa gitu kan biasanya. Nah, ini tuh dia tetap ada rasanya, dan masaknya juga kayak nggak banyak minyak kayak yang kita masak di rumah gitu. Jadi lebih aman sih, walaupun mungkin buat budget makannya itu lebih banyak yang kita keluarin gitu. Itu sih dari aku. Kalau sayurnya? Kalau untuk sayurnya itu ada rasanya nggak? Dibilang ada rasanya, dibilang nggak ada rasanya nggak juga, tapi dibilang ada rasanya dia kayak masih ada gurih sedikit gitu. Jadi nggak terlalu hambar buat si campuran sayurannya ini. Nah, untuk sayurannya juga di sini dia nggak cuma ada satu, dia ada beberapa kayak misalkan di sini ada wortel, ada buncis, terus juga ini ada kol. Ada kolnya juga. Jadi kita bisa menikmati nggak cuma satu sayuran seperti itu. Mantap. Berarti kalau yang aku tangkap untuk makanan diet ini ada rasanya. Ada rasanya. Itu poin utamanya. Gitu kan? Nggak seaneh yang kita bayangin lah istilahnya. Nggak mungkin nggak ada rasanya. Jadi kita lebih kreatif aja cari-cari menu-menu yang di tempat diet itu. Setuju banget aku sama Ria. Jadi memang balik lagi ya, kalau misalnya kamu itu punya waktu dan kamu ibaratnya budgetnya terbatas, tapi kamu mau diet, kamu harus mau masak sendiri gitu kan. Nggak ada opsi instan kayak minum obat pelangsing atau makan buah aja terus gitu kan. No, itu diet yang nggak bener gitu. Mungkin kan ada efeknya, mungkin ada pengaruhnya sedikit. Cuman kalau misalnya
jangka waktu panjang itu nggak nggak baik. mungkin juga Nggak kan. mungkin, itu Jadi nggak bakal baik. kalau dia stop berhenti bakal balik lagi. Betul, setuju. Dan itu nggak baik juga buat kesehatan karena pertama makan hal yang sama sepanjang waktu yang panjang masih Jangka panjang. jangka panjang gitu kan, itu nggak baik karena kan tubuh itu butuh protein, butuh karbohidrat tetap gitu kan, butuh lemak sedikit gitu kan. Kalau misalnya makan buah terus atau cuma makan sayur aja, Ada yang nutrisi kurang. yang lain ya akan tidak terpenuhi gitu kan. Nah jadi kalau misalnya kalian budget terbatas tapi kalian punya waktu, maka kesempatannya masak. Tapi kalau misalnya kalian punya budget yang cukup gitu kan untuk makan catering, cobalah kalian catering dulu nih sampai kalian punya niat, punya motivasi untuk masak sendiri gitu. Karena sebenarnya aku pribadi kalau disuruh milih mending catering atau masak sendiri, aku lebih milih masak sendiri. Kenapa? Pertama, porsinya lebih banyak. Dengan uang yang 500.000 seminggu itu aku bisa beli salmon, aku bisa beli ayam tuh 1 kilo gitu kan, bisa beli salmon 1 kilo, bisa beli sayurnya segaban gitu kan, terus bisa bikin salad yang banyak gitu kan dengan uang 500.000 seminggu. Itu dari Senin sampai Minggu. Kalau ini kan Senin sampai Jumat doang gitu kan. Tapi ya karena aku lagi pengen aja dan aku lagi ada budget, ya why not coba gitu. Tapi buat teman-teman yang memang budget terbatas ya itu masak ya. Tapi kalau misalnya kalian punya uang lebih, silahkan catering, coba dulu aja sampai kalian bisa menemukan, oh gue cocok nih kalau misalnya pakai catering ini, atau enggak gue lebih suka masak gitu kan, sampai kalian menemukan enaknya gimana. Yang pasti yang tadi kita bilang untuk diet ternyata enggak hambar-hambar banget kok gitu, masih ada rasanya gitu kan. Dan ini memang yang kita rasain pada saat nyobain si Yellow Fit ini gitu. By the way, ini tidak di endorse ya sama Yellow Fit, enak aja. Itu balik lagi tuh kita yang misalnya kita mau lebih banyak cari atau enggak, atau kita mungkin mau masak sendiri lebih banyak kreatifnya atau enggak gitu ya. Oh. Oh ya, jadi kan aku lagi diet dan lagi fokus program intensif olahraga juga kan. Nah, karena aku olahraga tuh jam 7 atau jam 7.30, maka aku itu terakhir makan paling enggak sebenarnya jam 5 gitu, atau paling lambat banget itu jam 6. Tapi kalau misalnya jam 6 dan aku makan berat, itu sebenarnya bisa efek pas olahraga. Jadi perut aku kepenuhan, abis itu bisa kram kadang-kadang. So paling aman adalah jam 5. Dan itu sebenarnya melatih kita juga untuk melakukan namanya intermittent fasting. Intermittent fasting tuh puasa makan dari jam tertentu sampai jam tertentu gitu. Kayak kalau misalnya kalian pernah dengar OCD-nya Deddy Corbuzier, nah itu kayak gitu, mirip gitu. Jadi ini kurang lebih mirip-mirip intermittent fasting. Kalau misalnya aku terakhir makan jam 5 dan aku sarapan jam 8 atau jam 9, berarti kan aku puasa sekitar 16 jam gitu. Dan itu melatih perut kita untuk mencerna dengan baik, mengembalikan metabolisme tubuh gitu. Selama 16 jam itu ada nggak sih rasa lapar, kangen atau iseng gitu? Pertanyaan yang bagus. Maka dari itu, kalau misalnya lagi diet dan lagi rajin olahraga, satu kunci utama yang lainnya adalah istirahat. Jadi pola hidup sehat yang baik adalah mengatur 1 pola makan, 2 olahraga, 3 tidur. Nah, tadi 3 intermittent fasting pas udah jam 9, jam 10 itu bakal terasa lapar gitu. Maka dari itu disarankan banget kalau pas kita lagi diet seperti itu, usahain jam 9 atau jam 10 kita harus udah tidur. Karena kalau misalnya kita nggak tidur, kita akan timbul rasa lapar, terus akhirnya jam 12 malam makan gitu. Nah itu yang nggak baik, gagal lah, bubar gitu kan. Maka dari itu harus mau dibawa tidur. Kenapa? Karena aku pribadi ya, karena pola hidupku dulu kayak berantakan gitu kan, tidur begadang, jam 2, jam 3 baru tidur gitu kan. Melatih kebiasaan tidur tuh susah banget, sampai sekarang pun masih susah. Seharusnya tuh aku jam 11 paling enggak harus udah tidur, tapi nyatanya jam 12, jam 1, jam 2 masih melek gitu. Padahal udah nggak ngapa-ngapain karena udah terbiasa sering lembur, sering begadang kayak gitu. Nah itu ada latihannya juga, ada namanya sleep training gitu kan. So kalau misalnya untuk menghindari
Kalau misalnya ternyata susah tidur karena lapar, boleh minum susu, tapi minum susu satu aja, 1 gelas, jangan bergelas-gelas. Kalau minum susunya 5 gelas ya sama aja bubar gitu kan, karena susu itu juga banyak lemaknya gitu kan. Susu yang baik untuk mengantar tidur itu susu vanila. Aku nggak ngerti sih science atau nutrition di balik itu kenapa, tapi banyak yang bilang susu vanila itu lebih baik untuk mengantar tidur. Logikanya aja, anak kecil kalau misalnya mau disuruh tidur kan disuruh minum susu dulu kan, atau susu putih kan. Nah itu ingat aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya lapar banget minum susu. Kalau ternyata nggak ngaruh gitu kan, minum air putih yang banyak. Pokoknya minum air putih aja, ntar lama-lama itu kok lama-lama hilang. Karena kunci intermittent fasting adalah kita berhenti makan. Kalau misalnya kalian makan lagi, entah makan buah atau makan sayur, ya jendela intermittent fastingnya jadi lebih sedikit. Yang tadinya seharusnya berhenti jam 5 atau jam 7, terus ternyata kalian lapar, jadinya makan jam 10, terus makan lagi pagi jam 7, berarti kita puasanya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jam. Nggak masalah juga sih, cuman makan malam itu yang terlalu larut malam itu nggak baik untuk metabolisme, karena badan yang seharusnya mengeluarkan enzim-enzim untuk pertumbuhan, untuk regenerasi segala macam nggak jadi keluar karena mereka harus metabolisme, harus mencerna dulu nih gitu. Yang seharusnya dia udah istirahat, dia masih melek gitu kan, ibaratnya mesin mobil gitu kan, yang seharusnya mesinnya udah mati, dia masih jalan terus nih, masih panas gitu kan, sehingga untuk pendinginannya, untuk peremajaannya itu kurang waktunya. So makan terlalu larut malam itu nggak baik. Usahain buat teman-teman yang pengen diet itu jam 7 malam aja terakhir makan. Oke, terima kasih Mbak Gita buat masukannya, buat ceritanya. Jadi mungkin hari ini lebih tepatnya bukan kita nge-review makanan ya. Enggak. Bincang-bincang. Iya, lebih banyak ke program diet, pola makan, terus pola istirahatnya. Jadi buat subscriber Ria Fadila nantinya yang pengen tahu lebih banyak tentang diet, tunggu aku di channel aku ya, yang aku akan promosikan nanti di channel Ria Fadila. Jadi Mbak Gita udah punya channel sendiri? Punya, tapi belum aktif. Nanti channelku akan lebih banyak membahas tentang health and beauty and education dan career, seperti itu. Ya, mungkin segitu aja sih dari kita berdua. Udah terlalu panjang juga ceritanya. Terus mungkin jadi masukan juga buat teman-teman yang mungkin baru mau coba program diet yang bagus ya. Jadi program diet yang bagus yang bagaimana, terus pola makan yang bagus bagaimana. Terus kita bisa milih juga nih mau ngeluarin budget atau mungkin kita mau ngeluarin waktu buat makanan di diet kita. Teman-teman, mungkin sekian dari kita berdua. Ketemu